saya akan menjelaskan secara singkat mengenai disposisi dan telaah staf berdasarkan teori dari Permendagri nomor 1 tahun 2023 tentang tata naskah dinas. Disposisi adalah catatan atau petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjut atau tanggapan terhadap suatu naskah dinas masuk atau surat masuk. Fungsi disposisi sebagai instruksi pimpinan kepada staf terkait langkah yang harus dilakukan, dan sebagai alat pengendalian surat agar tindak lanjut sesuai arahan pimpinan. Bentuk disposisi biasanya berupa lembar disposisi yang ditempel atau menyertai surat masuk, berisi informasi tentang tanggal terima, nomor agenda, sifat surat, pada siapa diteruskan, dan serta catatan pimpinan. Dasar hukum disposisi termasuk dalam naskah dinas korespondensi internal dalam pasal 10-11 Permendagri tahun 2023. Telaah staf. Telaah staf adalah naskah dinas yang berisi analisis, pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap suatu permasalahan yang disampaikan bawahan kepada atasan. Fungsinya sebagai gambaran objektif dan alternatif solusi bagi pimpinan, dan menjadi bahan dasar pimpinan dalam mengambil keputusan. Isi utama telaah staf adalah latar belakang masalah, permasalahan pokok, analisis, opsi atau alternatif, serta saran atau rekomendasi. Dasar hukum telaah staf termasuk dalam naskah dinas khusus Pasal 14 huruf I Pasal 15 ayat 9 Permendagri nomor 1 tahun 2023. Alur disposisi. Yang pertama, surat masuk. Surat berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dengan nomor 800-796-Disdik tertanggal 2 April 2020. Isi surat adalah tentang pelaksanaan sistem kerja ASN dan perpanjangan masa belajar di rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Surat ini memiliki sifat segera, artinya perlu ditindaklanjuti dengan cepat agar instruksi pemerintah dapat segera dijalankan di lapangan. Kepala Dinas Pendidikan atau Eselon 2. Kepala Dinas sebagai pimpinan tertinggi menerima surat masuk. Beliau memberikan disposisi pertama dengan menandai sifat surat sebagai segera. Arahan yang diberikan, surat diteruskan ke pejabat di bawahnya, kabid, sekretaris, atau pendidik. Ditekankan sebagai kebijakan perpanjangan masa belajar di rumah segera disosialisasikan ke seluruh satuan pendidikan. Peran kepala dinas sebagai pengambil keputusan awal yang memastikan surat masuk segera diproses dan tidak berhenti di meja pimpinan. Sekretaris atau pendidik atau eselon 3. Setelah mendapat disposisi, sekretaris atau pejabat bidang pendidikan menindaklanjuti instruksi kepala dinas. Arahan yang diberikan dalam disposisi pada foto adalah melakukan koordinasi atau konfirmasi dengan pihak terkait seperti sekolah-sekolah di bawah dinas pendidikan. Peran sekretaris atau pendidik sebagai penghubung yang menerjemahkan kebijakan pimpinan menjadi langkah operasional yang bisa dijalankan di tingkat sekolah. Alasan pentingnya disposisi dan telaah staf dalam mendukung tata kelola pemerintah daerah. Alasan alur telaah staf. Telaah staf kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta di Purwakarta dari Staf Pelaksana Subbagian Kepegawaian dan Umum tanggal 2 April 2020. Hal telaah staf di atas disposisi Surat Edaran Pelaksanaan Sistem Kerja ASN dan Perpanjangan Masa Belajar di Rumah. 1. Persoalan. Bagaimana tindak lanjut disposisi Surat Edaran tentang Sistem Kerja ASN serta perpanjangan masa belajar peserta didik di rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 sehingga dapat diterapkan secara berjenjang hingga ke tingkat sekolah. 2. Praanggapan. 1. Surat edaran bersifat segera, sehingga perlu ditindaklanjuti tanpa hambatan birokrasi. Kedua, kebijakan ini merupakan instruksi pemerintah pusat dan daerah,
sehingga seluruh jajaran wajib menjalankan. Yang ketiga, disposisi surat harus dipahami dan dijalankan sesuai tingkat kewenangan masing-masing jabatan. Yang ketiga, fakta yang mempengaruhi. 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. 2. Surat dari Bupati Purwakarta terkait sistem kerja ASN serta perpanjangan masa belajar di rumah. 3. Instruksi Kepala Dinas agar kebijakan segera disosialisasikan kepada seluruh satuan pendidikan. 4. Arahan Sekretaris Kabid untuk melakukan tindak lanjut teknis, koordinasi, serta sosialisasi kepada sekolah-sekolah. Kelima, peran kepala sekolah untuk memastikan kebijakan dilaksanakan dan disampaikan kepada seluruh siswa dan orang tua. Yang keempat, analisis. 1. Disposisi yang dilakukan secara berjenjang dari kepala dinas, sekretaris atau kabid, kepala sekolah, guru, dan siswa menunjukkan adanya mekanisme komunikasi birokrasi yang efektif. Kedua, kepala dinas memastikan kebijakan strategis tersampaikan dengan tepat, sementara pejabat eselon 3 berfungsi sebagai penghubung teknis. Yang ketiga, peran kepala sekolah menjadi pelaksana utama yang menjamin kebijakan benar-benar dilaksanakan di lapangan. Yang keempat, guru, siswa, dan orang tua merupakan penerima manfaat yang harus diberi pemahaman agar tidak terjadi miskomunikasi. Kelima, tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan teknologi, koordinasi jarak jauh, serta disiplin penerapan kebijakan. Yang kelima, kesimpulan, alur disposisi surat edaran telah berjalan sesuai mekanisme birokrasi dengan pembagian peran yang jelas pada setiap jenjang. Proses ini mendukung kelancaran pelaksanaan sistem kerja ASN berdasarkan WFH serta perpanjangan masa belajar di rumah. Saran yang pertama, Dinas Pendidikan perlu meningkatkan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan kebijakan di sekolah. Kedua, kepala sekolah diminta melaporkan perkembangan pelaksanaan belajar dari rumah serta kendala yang dihadapi. Ketiga, ASN tetap melaksanakan tugas melalui mekanisme WFA dengan pengawasan langsung oleh atasan. Yang keempat, perlu penguatan komunikasi kepada orang tua dan siswa melalui berbagai media agar instruksi tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan yang terakhir, semua pihak wajib mematuhi protokol kesehatan dan larangan berpergian keluar daerah atau mudik.